Hey yo, what's up? Sekarang aku lagi di Taman Amazon. Bercanda. Aku lagi di depan iPhone Store, Lace Plain. Ini ada mini taman, tempat orang-orang duduk. Terus ada banyak patung iguana. Juga ada ornamen Natal seperti Santa dan Christmas carols because now is Christmas time. Dan ada ice skating buatan. Orang-orang Belanda nih suka main ice skating, cuman ini berbayar ya karena buatan. Juga ada pemandangan khas ala-ala Amsterdam, ada tram, ada bangunan-bangunan tua karena ini aku ada di pusat tengah kotanya Amsterdam. Oke, ini kalau kalian lihat di depan iPhone Store ini ada penjaga ya, dua warga negara, tapi aku nggak tahu apa, cuman aku bukan rasis ya, cuman itu ada penjaganya security kayak semacam orang hitam. Awalnya tuh nggak ada penjaga yang bukain pintu gitu atau security di depan iPhone Store. Cuman 1,5 tahun itu pernah kejadian ada perampok, satu orang laki-laki, dia nekat menerobos masuk ke dalam iPhone Store, terus dia bawa pistol kan, dan menyandra satu orang pegawai laki-laki di iPhone Store, and then tapi dia nggak berhasil merampok ya. Terus dia menerobos keluar gitu, tadinya dia mau kabur, cuma di luar juga sudah ada polisi yang standby ya. Polisi mau nggak mau mengamankan itu orang ya, terus pakai ditabrak lagi itu penjahatnya ya sama polisi ya. Akhirnya itu penjahat kolaps ya, maksudnya bukan kolaps langsung meninggal gitu, enggak, jadi kayak lumpuh gitu ya, dilumpuhkan oleh polisi, dan polisi berhasil meringkus dan mengamankan. Cuman dua hari kemudian aku baca koran kalau penjahat itu meninggal bukan karena I don't know ya, mungkin bukan karena gara-gara ditabrak sama mobil polisi ya, mungkin dia punya riwayat penyakit tertentu sampai dia meninggal atau bagaimana, nggak dijelaskan ya di dalam koran itu, karena orang Belanda tuh memang biasa nggak pernah memperinci suatu kecelakaan gitu, cuman yang dikasih taunya tuh meninggal doang. Oke, buat kalian yang setuju aku bahas tentang perampokan ya, seorang perampok yang merampok iPhone Store, nanti aku bakal bikin ceritanya langsung storytelling ya di YouTube aku. Cuman ya udah deh, nanti kalian tunggu aja. Nah, di sini aku udah bayar-bayar ya. Nah, udah bayar-bayar, harganya sekitar 1.500 euro atau sekitar 25 juta ya. Nah, si mbaknya ini, mbak yang pegawai, dia menjelaskan gitu ya, ini iPhone-nya gitu. Aku nanya kan, kenapa ini iPhone cuman dus doang, nggak ada plastiknya, biasanya kan ada plastik di wrapping gitu kan. Cuman ternyata seri yang sekarang, bukan seri yang sekarang ya, atau mungkin 2021 2022 gitu ya, iPhone itu katanya mulai eco-friendly, jadi mereka tidak menggunakan plastik gitu karena terlalu banyak sampah gitu ya, atau storage, dan ya udah gitu doang gitu. Lagi di iPhone Store ya, iPhone Store Amsterdam, atau tepatnya di Leidschendam. Kita mau beli iPhone 15 Pro Max. Nah, tadi aku dilayanin sama mbak atau petugas iPhone Store perempuan, dan kalau kalian tahu dia tuh bukan orang Belanda alias orang Paraguay, dia ngejelasin dengan bahasa Inggris. Wow, keren banget ya, berarti yang kerja di iPhone Store itu orangnya multinasional atau banyak orang mancanegara yang kerja di situ. Kan keren banget ya, ada orang Paraguay, ada orang Brazil, macem-macem deh. Oke, udah di dalam, tapi aku bakal ngajakin kalian ke atas. Di atasnya ada apa aja ya. Nah, karena iPhone Store ini memiliki 2 lantai, nah aku mau ajak kalian ke lantai 2. Wow, keren banget ya, tangganya aja dari kaca, dan kacanya ini tebel banget. Wow, expensive and luxury gitu ya kelihatannya. That's really nice, I really like it. And then kalau kalian lihat di video awal-awal tuh pas pembukaan, nah itu aku juga sama, lagi di lantai 1. Ternyata di lantai 1 tuh ada pajangan iPhone, iPad, iMac. Nah, sama nih di lantai 2 juga, kalian bisa lihat deh. Ada pajangan iPhone, iPad, iMac, iWatch, aksesoris,
Kayak begitu-begitu deh perintilan iPhone ya. Ada aksesoris juga, beberapa. Nah, first time I feeling confused why they have two floor but with same pajangan gitu. Ternyata kalau misalkan yang lantai satunya penuh, nah mereka dianjurkan untuk ke lantai 2. Di lantai 2 juga disediakan kursi dan meja, dimana kalau kalian ask about stuff, mereka disuruh tunggu di situ. Nah, sekarang aku udah nyampe di rumah. Sebenarnya aku tadinya mau unboxing di tokonya, cuman gak enak aja ya, kayak kurang etis. Aku unboxing, rekam kamera di depan pegawai gitu, kayak kurang nyaman aja. Karena rata-rata orang sini, orang Belanda atau orang mancanegara yang tinggal di Belanda, mereka kurang ramah ya terhadap kamera gitu. Nah, di sini dia bilang ya, si mbak-mbak Paraguay, kok jadi mbak Paraguay? Maksudnya mbak penjaga atau pelayan iPhone Store itu bilang kayak, kamu kalau misalkan open di rumah juga nggak apa-apa, karena kalau kenapa-napa kamu bisa dapat garansi selama 2 minggu. Nah, kalian bisa lihat ya di sini harga aslinya tuh sekitar 1.220 euro atau sekitar 18 jutaan harga aslinya. Cuman karena ada tax atau BTW, jadi ditambah 7 juta ya, atau 250 itu untuk teksnya aja. Kalau ditotalin kira-kira aku bayar untuk iPhone ini sebanyak 25 juta, but it's okay, everything was complete and nice, and then is that worth it ya for me. Oke, first impression buat aku dari boxnya sama ya seperti pada umumnya atau kayak tipe-tipe iPhone sebelumnya ya. Dia memiliki minimalis, and then di bagian depannya sedikit ada tekstur 3 dimensi, dan seperti biasa ada green fill ala-ala iPhone, it's always there, but satu yang miss itu kayak nggak ada ininya, nggak ada plastik wrappingnya. Karena kan tadi kayak aku udah jelasin ya, jadi mereka tuh eco-friendly, jadi mengurangi sampah plastik lah di sananya gitu. Nah, kalau misalnya dari beratnya itu, berat untuk handphonenya ya 221 gram atau kurang dari 1/4 kilo ya. Nah, di sini aku mau cek kembali resipnya, barangkali there's something wrong or I'm missing something, but everything was correct, and then I'm not supposed to be worried, but yes, kelekeh mar ya. Nah, di sini again and again I show you what's a price. Yeah, okay, like that. And then di Apple Store Leidseplein Amsterdam ini aku dapat paper bag, and yeah, that's it. Nggak ada bonus, nggak ada apa gitu ya, kayak di Indonesia kalau kalian beli handphone dengan berapa puluh juta mungkin bakal dapet ini ya, apa bonus kayak apa sih, pelindung screen protector, atau kayak house case, kayak apa, pelindung handphone ya. Ini nothing special, nggak ada apa-apanya, tapi ya udah, mau gimana lagi, namanya juga Apple. Kayak Apple tuh kayak kamu sanggup beli ya beli, kalau nggak ya nggak usah gitu. Oke, kita stop intermezzonya. Nah, sekarang kita mulai ke tahap unboxing. Oke guys, sedikit cerita. Pada awalnya tuh aku dikasih pilihan oleh suamiku, aku mau bayar cash atau aku kayak abodemen. Abodemen tuh di sini semacam kredit ya, dengan pembayaran uang muka di depan itu sebanyak sekitar 1.300. Nah, nanti after that you just pay like 70 euros in every month, and then ya gitu deh. Terus kalian bisa harus bisa bayar Tustel juga 200 euro. Jadi kayak Tustel tuh kayak uang cuma-cuma lah, atau kayak uang yang apa, nanti diganti pakai data gitu ya, pakai data internet gitu. Nah, ini aku dapet ini ya, ternyata ada ini chargerannya, kabel Type C. Tapi kalau kalian lihat ya, kabel-kabelnya tuh kayak kabel-kabel yang di
kabelnya tuh yang kayak ada benangnya itu loh, kayak ada kain-kain gitu, jadi kayaknya nggak bakal cepet putus kalau ketarik gitu kan, kayak penyakit kabel pada umumnya ya, apalagi kabel iPhone tuh cepet banget tuh bagian itunya apa rusak gitu. Kalau nggak yang bagian dalam kabelnya tuh nongol tuh yang warna-warni, aduh aku benci banget ya kalau pas kayak gitu, soalnya takut kesetrum. Nah panjangnya itu sekitar 1 meter atau 1 meter lebih dikit deh kayaknya. Nah ini jenis chargerannya Type C, tapi tetap aja ya itu atas buat kepalanya tuh aku sih pengennya USB tipe A gitu ya, atau apa sih yang bisa buat dicolokin ke CPU, namanya aku lupa gitu. Kalian komen aja ya di bawah gitu. Nah udah nggak dapet apa-apa lagi gitu doang, ya udah aku tutup aja ya sambil aku masukin resep di dalamnya, takutnya resepnya nanti hilang, jadi aku nggak bisa klaim apapun kalau si handphone ini ada masalah, ngebug kayak apa kayak gitu. Ya udah deh gitu. Oh ya balik lagi, tadi kan aku sama suami aku disuruh milih kan, mau kredit kayak abodemen atau mau langsung cash keras aja. Ya udah deh aku pikir cash keras aja gitu, karena kan sebenarnya kalau misalkan kita kredit, jadi si uangnya tuh bisa kita simpen. Cuman kan kalau dipikir-pikir, alah males gitu ya tiap bulan bayar 800.000 gitu selama 2 tahun itu aja gitu, nggak kelar-kelar ya. Ya udah deh cash aja kata aku. Dan mungkin cash sama kredit bedanya 4 juta sih, tapi pokoknya ya udah deh aku cash aja gitu. Nah ya seperti biasa lah ya, kalau dari tampilan Apple tuh kayak klasik banget gitu. Terus aku pilih yang titanium, yang bahannya titanium. Oke, the moment of truth, buka stiker pada layarnya. Ini aku seneng banget nih pas bagian ini, karena gimana gitu, kok jadi lebay ya? Ya pokoknya gitu deh, biasa aja sih. Nah di sini kelebihan dari iPhone 15 sekarang ada action buttonnya tuh nggak yang kayak biasa aku pakai ya, kayak 10R sama, kan aku pakai 10R sama iPhone 11 Pro. Nah kan yang itu action buttonnya tuh cuman buat silent ya, sama apa gitu, pokoknya aku buat silent doang. Nah sekarang action buttonnya tuh bisa milih, kamu mau buat langsung ke kamera, mau bisa langsung buat center, mau bisa langsung shortcut, anything else terserah deh pokoknya. Nah di seri iPhone 15 Pro Max ini sudah memiliki dynamic island dan bezel yang cukup tipis. Aku kan tadi ditawarin untuk kredit juga ya, ternyata di kredit itu kita ditawarin provider kan, untuk internetan gitu, per bulannya dapat 15 giga. Nah karena kita disponsori oleh provider, maka handphone itu hanya bisa digunakan oleh SIM selama 2 tahun ya, oleh SIM yang sama yang sudah di perjanjian awal gitu. Jadi kalau misalkan aku pakai Telkomsel nih, ya udah selama 2 tahun itu aku harus tetap pakai Telkomsel. Kalau enggak, nanti HP-nya gitu nggak ada sinyal, nggak bisa dipakai. Makanya itu namanya Tustel. Tapi lebih aman juga karena jarang ada yang mau maling handphone Tustel gitu, karena gampang banget kelacaknya. Oke teman-teman, moment of the truth-nya adalah setelah 1 minggu pemakaian atau 7 hari. Nah nanti aku bakal review selama 7 hari itu aku pakai iPhone ini, apakah ekosistemnya baik, apakah semuanya berjalan dengan lancar, apakah kameranya itu sesuai dengan apa yang di iklan gitu. Pokoknya everything. Dan ya, sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share videoku agar aku semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Goodbye.